Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar Suryati. Saya peserta Sosial tahap 2 di kelas 44. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan karir saya yang secara smartis berdasarkan lembar kerja yang sudah saya tuliskan di sini. Sebelumnya saya ingin menyebutkan tujuan karir saya yang secara smartis, yaitu saya ingin lulus S1 di tahun 2024 dengan IPK minimal 3,7 dan menjadi karyawan di bidang IT di kantor Kominfo Kebumen. Dan saya berharap saya bisa menjadi pengurus aktif di pimpinan pemuda Muhammadiyah daerah Kebumen. Lalu saya ingin menjelaskan lembar kerja perencanaan karir saya, apa yang ingin saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan. Ya, yang pertama yaitu karakteristik sifat atau kebiasaan saya. Karakteristik saya itu kadang tidak optimis dengan apa yang ingin saya lakukan. Jadi saya ingin terlalu realistis, terlalu melihat kondisi yang ada. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan saya kadang tidak optimis gitu, pesimis gitu loh. Lalu saya kadang tidak sabaran ya, karena ada beberapa hal yang membuat saya itu ingin cepat-cepat selesai gitu loh. Jadi ketika ada pekerjaan yang orang lain lakukan itu tidak cepat selesai, saya kadang tidak sabaran untuk selalu mengingatkannya, selalu untuk memarahinya. Itu yang membuat saya merasa kekurangan dalam diri saya gitu loh. Saya kurang sabar. Lalu yang harus saya lakukan yaitu mencoba untuk melatih kesabaran saya, memberitahu orang lain secara tenang, secara pelan-pelan ya. Jadi kesabaran saya bisa terlatih gitu loh. Dan satu lagi, sifat karakteristik saya yang merupakan kekurangan yaitu saya kadang sulit untuk bekerja secara berkelompok dengan teman-teman ya. Salah satunya karena saya merasa minder ya, dengan kemampuan orang lain yang melebihi diri saya. Jadi saya ingin berinteraksi, saya ingin berkomunikasi, saya ingin mengajak teman-teman bekerja sama. Itu saya merasa malu gitu loh, merasa ya malu aja. Jadi tidak pantas saya bersama dengan mereka. Mereka lebih tinggi dari saya dan saya belum punya apa-apa gitu loh. Gitu. Lalu aktivitas saya yaitu mencoba untuk mendekatkan diri saya kepada teman-teman, mencoba memahami, mencoba berinteraksi, berkomunikasi ya. Itu juga untuk melatih keramahan saya juga seperti itu. Lalu pendidikan saya IPK saya masih 3,7. Kalau dibilang rendah ya nggak terlalu rendah, kalau bilang tinggi ya nggak terlalu tinggi. Tapi ada teman saya yang punya IPK lebih dari itu, dan mereka memang, padahal mereka tuh sibuknya di organisasi lain, sibuk di kegiatan lain, tapi mereka masih mampu mempertahankan IPK-nya. Dan saya juga ingin ya, aktivitas plan yang saya ingin lakukan yaitu mempertahankan IPK saya, tetap rajin belajar, tetap menyempatkan waktu, membagi waktu saya, membagi kegiatan lain dengan kegiatan yang akademik, sifat akademik, itu agar nilai-nilai IPK saya, nilai mata kuliah saya tetap bertahan gitu loh, atau enggak malah bertambah, jadi IPK bisa bertambah. Lalu di bidang pengetahuan ya, karena saya bercita-cita ingin jadi pemimpin di pemuda Muhammadiyah, saya merasa saya kurang punya jiwa kepemimpinan seperti itu. Jadi saya memang sebelumnya tidak pernah menjabat jadi ketua, tidak pernah menjabat jadi pemimpin yang sifatnya tinggi gitu loh. Jadi ketika saya misal diterjunkan untuk menjadi ketua, saya merasa belum siap, saya merasa belum bisa memimpin orang-orang yang di bawah saya. Jadi plan yang ingin saya lakukan adalah belajar mengikuti organisasi, menawarkan diri sebagai ketua, menawarkan diri sebagai
pemimpin, ketua event atau kegiatan lain, supaya saya bisa belajar menjadi pemimpin, supaya saya bisa belajar mengorganisir teman-teman saya gitu loh, supaya bekerja dengan benar. Dan itu juga melatih kepemimpinan saya. Lalu target yang saya ingin capai untuk melatih kepemimpinan ini adalah setelah saya lulus kuliah. Sebelum lulus saya harap saya bisa melatih kepemimpinan saya dengan ikut berorganisasi dan ikut berbagai event, menjadi pemimpin, menjadi ketua, sekretaris atau lainnya, supaya saya lulus nanti saya bisa punya soft skill kepemimpinan gitu. Jadi target saya itu sebelum lulus bisa menjadi pemimpin yang ideal gitu. Lalu informasi yang untuk menunjang tujuan karir saya adalah mencari informasi di berbagai media ya. Karena saya sekarang tuh kayak minim informasi gitu loh, untuk mencapai tujuan yang tadi saya menjadi kerja di bidang IT di Kominfo, tetapi saya belum punya informasi apapun mengenai apa itu Kominfo, bidang apa aja yang ada di Kominfo, terus kerjanya seperti apa. Jadi saya informasi seperti itu masih kurang, dan saya harap mulai sekarang saya mencoba untuk mengikuti berbagai media sosial yang berhubungan dengan IT di bidang pemerintahan Kominfo seperti itu. Lalu keterampilan saya yang saya rasa masih kurang, yaitu public speaking saya. Saya merasa agak gugup ketika disuruh untuk berbicara di depan banyak orang, berbicara di depan umum. Saya masih gugup, kadang pegang mic aja masih diledek seperti ini. Jadi karena memang kurang dilatih, karena memang kurang ditekan untuk jadi speaker gitu loh, untuk jadi pemateri atau moderator atau lainnya, itu saya kurang gitu loh. Jadi memang hal itu yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin. Lalu plan saya yaitu dengan belajar public speaking, belajar berkomunikasi dengan orang-orang, belajar berdiskusi, lalu kalau minimal bisa jadi mengisi sambutan di berbagai acara. Itu untuk melatih public speaking saya juga. Dan saya harap ini bisa tercapai sebelum saya lulus. Jadi saya ikut berbagai event, berbagai kegiatan, saya bisa meningkatkan skill public speaking saya supaya bisa lancar. Lalu yang selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam diri saya. Rahmatan lil alamin. Saya tulis di sini rahmatan lil alamin. Jadi saya harap pekerjaan apapun saya ya, entah itu yang saya harapkan atau entah itu apa yang bisa saya dapatkan, itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Rahmatan lil alamin ya. Jadi tetap berpegang teguh pada agama Islam tentunya. Rahmatan lil alamin. Pekerjaan yang saya lakukan itu bisa memberi dampak positif pada orang lain, bahkan bisa memberi manfaat pada orang lain. Lalu nilai-nilai yang saya terapkan itu ibadah number one. Jadi apapun kesulitan, apapun kesibukan saya bekerja, ibadah tetap nomor satu. Jangan tinggalkan ibadah karena pekerjaan. Seperti itu. Mungkin itu my action plan dari lembar kerja yang saya tulis ya. Jadi semoga saya harap saya bisa menempuh karir saya berdasarkan apa yang sudah saya cita-citakan di lembar kerja ini ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, paparkan dari perencanaan karir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.